Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sifina Putri Istiqomah dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Surabaya, NIM 0498908669. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik terkait dengan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja saya mulai untuk melaksanakan langkah-langkah praktiknya. Pertama-tama, saya akan menyiapkan folder dan file-file yang berhubungan dengan tugas 1. Nah, pada tugas 1 ini ada ketentuan untuk membuat struktur folder proyek seperti ini. Nah, saya buka aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat folder Sita Praktik, kemudian di dalamnya ada folder dan file-file seperti ini. Saya sudah menyesuaikan dengan seperti ini, ada indeks HTML. Nah, ini indeks HTML. Kemudian ada dashboard HTML. Di sini juga sudah ada dashboard HTML. Kemudian ada tracking dan juga stok HTML. Nah, ini tracking HTML, kemudian stok HTML. Lalu ada CSS, folder CSS yang berisi file style CSS, kemudian folder JS berisi script JS, dan juga folder asset yang berisi gambar ya. Nah, di sini saya sudah membuat folder asset. Nah, saya masukkan gambar dari tugas 1, saya download di sini. Nah, ini dari file ini saya download, kemudian saya masukkan di folder aset. Folder aset ini berisi cover-cover dari bahan ajar yang nantinya akan digunakan untuk tugas 1. Selanjutnya ada folder CSS berisi file style CSS, ada folder JS yang berisi script JS. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tiap file yang sudah saya buat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login. Saya buat dengan nama file index.html sesuai dengan tugas 1. Pada halaman ini digunakan sebagai proses login pengguna. Nah, di sini sudah saya tulis kodenya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada keterangan input ID, email, dan juga password. Digunakan untuk menerima input dari user berupa email dan juga kata sandinya. Selanjutnya ada button on click login, digunakan untuk menjalankan fungsi login dari JavaScript. Selanjutnya di sini ada pop-up untuk menampilkan lupa password dan juga daftar. Nah, lupa password misalnya kita lupa dengan kata sandinya. Di sini daftar apabila user belum memiliki akun. Kemudian kita lihat di script JS. Nah, ini untuk bagian login. Di sini ada function login. Ini untuk mencocokkan data dengan data pengguna. Nah, data pengguna di atas ini tadi, ini data pengguna. Saya ambil ini dari file yang tertera pada e-learning. Nah, ini dari data JS ini saya sudah pindahkan di script JS. Saya masukkan ke sini semua. Nah, setelah memasukkan data dari pengguna ini, apabila sudah cocok dengan isi script JS, akan masuk ke dashboard, dan jika tidak sesuai dengan data yang ada di script JS ini, maka akan muncul peringatan error. Nah, coba kita buka untuk halaman login. Nah, tampilannya seperti ini. Ada keterangan login Sita. Lalu ada ini untuk memasukkan email, kemudian ini untuk memasukkan password. Nah, kita coba untuk memasukkan email dari salah satu user yang tertera pada script JS. Misalnya kita akan menggunakan ID 2 ini, yaitu Agus Pranoto. Emailnya yaitu agus@utacid. Nah, kemudian passwordnya Agus123. Kita klik login. Nah, ini apabila ada keterangan email atau password tidak sesuai, maka akan muncul peringatan atau pop-up alert error. Email atau password yang Anda masukkan salah. Nah, kita cek lagi. Kita coba. Nah, ini ternyata salahnya di sini. Kemudian kita klik. Nah,
sudah benar, akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu dashboard. Saya akan membahas untuk halaman dashboard ini. Nah, saya sudah menuliskan kode-kode yang harus dimasukkan untuk ke halaman dashboard HTML ini. Nah, untuk font estetik saya ambil dari link ini. Nah, saya ambil di sini. Selanjutnya ini ada judul dashboard dengan keterangan seperti ini. Selanjutnya ada subgreeting. Nah, ini untuk menampilkan sapaan. Nah, ini selamat siang, pagi, atau sore. Halaman dashboard ini merupakan menu utama setelah kita login. Nah, ini ada navbar, div class navbar untuk navigasi ke halaman lain. Kemudian ada dropdown laporan untuk menampilkan menu lain yang ada pada laporan. Nah, di menu laporan ini ada dua menu lainnya, yaitu monitoring progres DO bahan ajar dan juga rekap bahan ajar. Nah, coba kita cek. Nah, ini ya, menampilkan seperti ini sesuai dengan yang tertera tadi, monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Selanjutnya ada seperti ini untuk dashboard ini, tulisan dashboard ini agar lebih menarik. Kita lihat untuk di script.js-nya. Nah, ini greeting, function greeting, set greeting ini digunakan untuk menampilkan secara otomatis ucapan selamat pagi, siang, atau sore sesuai dengan waktu saat membuka web. Nah, ini function set greeting ini ya, untuk menampilkan ini. Misalkan saya login jam 7, keterangannya akan menjadi selamat pagi jika pagi. Kemudian jika jam 12 malam akan menjadi selamat malam. Selanjutnya saya akan masuk ke tracking, halaman tracking. Nah, ini kita coba, kita klik tracking pengiriman. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk kode dari isi file dari tracking HTML adalah seperti ini. Nah, ini untuk inputnya. Ini ada keterangan input ID DO digunakan untuk memasukkan nomor delivery order. Ini ya, ini. Kemudian ada button on click. Ini button on click, cari tracking. Digunakan untuk mencari dari nomor order yang sudah kita masukkan di kotak pencarian ini. Nah, ini ada button on click cari. Selanjutnya untuk hasil, nantinya akan menampilkan dari nama mahasiswa yang dicari, kemudian ada progresnya, detail, dan juga timeline perjalanan. Coba saya masukkan nomor DO dari Agus Pranoto ini. Saya salin terlebih dahulu, kemudian saya masukkan di kotak pencarian nomor DO ini, kemudian saya klik cari. Nah, menampilkan seperti ini. Ini nama mahasiswa, kemudian ada status, ada keterangan seperti ini, dan juga ini ada timelinenya sesuai dengan yang tertera pada data di script.js. Nah, ini ya. Nah, ini disesuaikan dengan ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari stok HTML. Nah, isi dari stok HTML yaitu seperti ini. Halaman stok HTML ini digunakan untuk menampilkan data dari bahan ajar. Nah, ada tampil stok. Kita coba lihat di sini. Kita kembalikan dulu. Nah, kita klik informasi bahan ajar. Nah, ada seperti ini. Ada beberapa contoh yang saya masukkan sesuai dengan data yang tertera pada tugas 1 di e-learning. Nah, ini saya ambil dari data JS yang kemudian saya masukkan di script.js. Kita lihat. Nah, ini data bahan ajar. Ini ya, data bahan ajar. Dan saya masukkan semua. Ini juga berasal dari tugas yang sudah ada di e-learning. Kemudian di sini ada keterangan kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan juga ada covernya. Nah, ini untuk tampilan sederhananya, kemudian bisa diklik untuk lebih detail. Nah, detailnya jadi seperti ini cover, kemudian nama barang,
pengantar ilmu komunikasi, kode barangnya ini, kode lokasi, jenis, edisi, dan juga stok. Nah, ini sudah sesuai dengan ini ya. Covernya ini, nah gambar ini, gambar dari bahan ajar ini diambil dari folder aset. Nah ini, jadi ada keterangannya seperti ini. Nah, dicocokkan dengan folder file yang ada di folder aset ini untuk cover dari bahan ajar. Nah, ini untuk isi dari stok HTML seperti ini. Nah, untuk keseluruhan tampilan dari script.js adalah seperti ini. Yang pertama ada data. Data terdiri dari data pengguna, yaitu user-user yang sudah terdaftar pada script.js. Jadi jika memasukkan data ini saat login, kita bisa langsung masuk untuk ke halaman berikutnya atau ke dashboard. Nah, ini ada data bahan ajar yang berisi informasi-informasi tentang bahan ajar. Lalu yang terakhir ada data tracking. Nah, ini untuk data trackingnya, ada data tracking dari mahasiswa bernama Rina Wulandari dan juga mahasiswa Agus Pranoto. Yang kedua yaitu login. Di sini ada fungsi untuk login. Nah, ada masukkan email, password, email dan password. Kemudian ada keterangan apabila email atau passwordnya salah, bisa ada pemberitahuan error. Selanjutnya di sini ada greeting atau sapaan di halaman dashboard seperti yang tadi kita sudah lihat. Dan di sini ada tracking. Tadi juga sudah saya contohkan untuk melihatnya, yaitu ada fungsi cari DO, cari nomor DO, kemudian kita klik pencarian dan menghasilkan data dari data tracking yang sudah tertera di atas. Kemudian ada stok. Nah, ini untuk menampilkan stok dari bahan ajar seperti ini tampilannya. Untuk covernya diambil dari folder aset. Nah, ini aset, item cover replace dari aset. Terus kemudian yang terakhir ada detail pop-up. Nah, ini kalau kita klik bahan ajar, nah tampil seperti ini, bisa ditutup. Nah, ini seperti ini untuk menampilkan detail dari bahan ajar sesuai dengan data pada script.js. Nah, ini halaman dashboardnya tadi. Kemudian saya akan memperlihatkan isi dari file style CSS. Nah, isinya seperti ini. Nah, pada style CSS ini digunakan untuk membuat tampilan lebih menarik dan juga rapi. Ini untuk tampilan dari stok bahan ajar. Seperti itu sudah saya atur. Nah, isi dari style CSS. Jadi saya rasa cukup sekian hasil praktik dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf karena tidak menampilkan video saat penulisan kode. Hal ini bertujuan agar mempersingkat durasi. Sekian dari saya, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.